Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aprilia Ananda Putri, Dayarmayanis Taurus, Nadia Zafira Nasution, dan Putri Ayu. Di sini kami akan membahas tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kekuasaan. Nah, apa itu kekuasaan? Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Selanjutnya ada 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan atau surge of power. Yang pertama ada reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua ada coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga ada legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat ada expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir ada reverent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Sekarang masuk ke unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama ada rasa takut. Rasa takut karena seseorang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Rasa takut juga menyebabkan orang yang bersangkutan meniru tindakan-tindakan orang yang ditakutinya. Yang kedua ada rasa cinta. Rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya positif. Orang-orang lain bertindak sesuai dengan pihak yang berkuasa untuk menyenangkan semua pihak. Yang ketiga ada kepercayaan. Jika semua orang dari mulai pemimpin, bawahannya, bahkan masyarakat luas mempunyai sifat kepercayaan, maka sistem kekuasaan bahkan pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Yang terakhir ada pemujaan. Dalam sistem pemujaan, seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar pemujaan dari orang lain. Akibatnya, segala tindakan penguasa dibenarkan atau setidak-tidaknya dianggap benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang saluran kekuasaan. Yang pertama ada saluran militer, merupakan saluran paksaan serta kekuatan militer yang digunakan penguasa dalam menggunakan kekuasaannya. Tujuan utama yaitu untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka tunduk kepada kemauan penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa. Hal ini banyak dijumpai pada negara-negara totaliter. Yang kedua ada saluran ekonomi, digunakan penguasa untuk menguasai kehidupan masyarakat. Dengan menguasai ekonomi dan kehidupan rakyat, pengusaha dapat melaksanakan peraturan serta perintahnya dengan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Yang ketiga ada saluran politik. Penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, yaitu dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh badan yang berwenang dan sah. Yang keempat, ada saluran tradisional, merupakan saluran yang menggunakan penyesuaian tradisi, pemegang kekuasaan dengan tradisi yang terkenal di dalam suatu masyarakat, yaitu dengan jalan menguji tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang sudah meresap dalam jiwa masyarakat. Sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lebih lancar. Saluran ini merupakan saluran yang paling disukai. Dan saluran yang terakhir ada saluran ideologi. Para penguasa dalam masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaran atau doktrin yang bertujuan untuk menerangkan sekaligus memberi dasar bagi pelaksanaan kekuasaannya. Setiap penguasa akan berusaha untuk dapat menerangkan ideologinya dengan sebaik-baiknya, sehingga institutionalized dan bahkan internationalized dalam diri warga masyarakat. Sekarang masuk ke topik pembahasan kedua, kewenangan. Apa itu kewenangan? Kewenangan merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
Menurut J.R. Terry, wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis wewenang. Yang pertama ada wewenang garis atau line authority, adalah kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung berada pada seseorang atau tercapainya tujuan. Yang kedua ada wewenang staff atau staff authority, adalah kekuasaan dan hak hanya untuk memberikan data, informasi, dan saran-saran saja untuk membuat e-learning, supaya bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ada wewenang fungsional atau functional authority, adalah proses-proses, praktek-praktek, kebijakan-kebijakan tertentu atau soal-soal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh pegawai-pegawai lain pula. Dan yang terakhir ada wewenang wibawa. Kewibawaan seseorang adalah karena kecakapan, perilaku, ketangkasan, dan kemampuan sehingga ia akan disegani. Selanjutnya ada sumber wewenang. Yang pertama ada teori wewenang formal. Wewenang yang dimiliki seseorang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, hukum, dan hukum adat dari lembaga tersebut. Yang kedua ada teori penerimaan wewenang. Wewenang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan dari bawahan terhadap perintah dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dimilikinya. Yang ketiga ada wewenang dari situasi. Wewenang bersumber dari situasi darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Pemimpin yang wewenangnya bersumber dari situasi sering disebut pemimpin sejati tanpa pamrih. Begitu situasi normal kembali, maka wewenangnya akan hilang. Yang keempat ada wewenang dari jabatan. Wewenang bersumber dari posisi yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kelima ada wewenang dari faktor teknis. Wewenang bersumber dari komputer yang dipakainya untuk memproses data. Dan yang terakhir ada wewenang dari hukum. Wewenang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Batas wewenang terdiri dari beberapa bagian: kemampuan jasmani atau fisik, alamiah, teknologi, pembatasan ekonomi, partnership agreement, lembaga, dan hukum-hukum. Selanjutnya, bentuk-bentuk wewenang menurut Max Weber. Yang pertama, wewenang karismatik. Wewenang karismatik didasarkan oleh karisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Wewenang karismatik bersifat irasional, tidak diatur oleh kaidah-kaidah baik kaidah tradisional maupun yang rasional. Oleh sebab itu, wewenang karismatik bisa hilang jika adanya perubahan faham atau munculnya perbedaan faham-faham yang tidak bisa diikuti oleh orang yang memiliki wewenang tersebut. Yang kedua, wewenang tradisional. Wewenang tradisional terjadi karena lamanya memegang kekuasaan, maka masyarakat mempercayai dan mengakui kekuasaan tersebut. Wewenang tradisional memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, adanya ketentuan dan aturan tradisional yang mengatur dan mengikat orang atau sekelompok orang yang memegang wewenang dan juga masyarakatnya. Yang kedua, adanya wewenang yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan seseorang secara individual. Yang ketiga, adanya tindakan bebas yang dilakukan selagi tidak terjadi pertentangan dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dan yang keempat, tidak terlepas batasan yang jelas dan tegas antara wewenang dengan kemampuan pribadi. Suatu hubungan kekeluargaan mempunyai peranan dalam melaksanakan wewenang. Wewenang tradisional bisa pula hilang. Penyebabnya bisa karena terlalu berpegang pada tradisi tanpa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, wewenang yang berlandaskan pada nilai-nilai tradisi harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya, wewenang rasional. Wewenang rasional adalah wewenang yang berstandar pada hukum yang ada atau berlaku di masyarakat. Hukum yang berlaku bisa hukum yang berpegang pada hukum agama, tradisi, ataupun yang lainnya. Misalnya, di masyarakat yang menganut paham demokratis, aturan dan hukum orang yang memegang kekuasaan diatur dan berdasarkan waktu periode kepemimpinannya. Poin selanjutnya adalah tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima.
Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan dengan bawahan, di mana atasan mendelegasikan sebagai wewenang kepada bawahannya untuk dikerjakan. Tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas, jadi merupakan arus balik dari perintah-perintah tersebut. Karena perusahaan selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada dalam lingkungan sistem sosial, maka manajer puncak suatu perusahaan khususnya harus bertanggung jawab kepada pertama, pemilik perusahaan, kedua, karyawan perusahaan, dan yang ketiga, pemerintah dan konsumen. Selanjutnya, delegasi. Apakah itu delegasi? Delegasi pada umumnya adalah pihak individu yang dipercaya sebagai perwakilan untuk bisa mewakili sebuah kelompok atau lembaga. Menurut Rusli Jacob, arti dari delegasi adalah suatu pemberian otoritas atau kekuasaan formal serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan tertentu pada pihak lain. Penyerahan otoritas oleh atasan ke bawahan ini sangat diperlukan agar fungsi perusahaan bisa berjalan dengan baik, karena tidak ada atasan yang mampu mengawasi setiap tugas-tugas organisasi secara efisien. Adapun unsur-unsur delegasi. Yang pertama, alokasi tugas. Alokasi tugas adalah berbagai pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh seorang bawahan yang berdasarkan kemauan atasan. Yang kedua, penugasan tanggung jawab. Dalam hal ini, seorang atasan bisa diminta tolong atau memerintah bawahannya untuk melakukan tugas dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pelimpahan wewenang. Dalam hal ini, atasan akan melimpahkan wewenang pada bawahannya untuk bisa melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, penciptaan akuntabilitas. Seorang atasan atau manajer harus bisa menciptakan akuntabilitas khusus agar proses pendelegasian bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, tugas dan manfaat delegasi. Yang pertama, agar organisasi yang terbentuk di dalam perusahaan bisa dilakukan dengan efisien, efektif, dan baik. Yang kedua, agar manajer perusahaan atau atasan bisa lebih fokus pada hal lain yang lebih penting sehingga organisasi perusahaan bisa dilakukan dengan maksimal. Yang ketiga, membantu pihak atasan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat. Selanjutnya, membantu pihak atasan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat. Yang kelima, memotivasi setiap individu di dalam organisasi untuk lebih fokus pada target dan kualitas yang ingin diraihnya. Dan yang keenam, membantu bawahan untuk bisa lebih berkembang dan bertumbuh dalam karirnya, dan juga sebagai media belajar dari sebuah keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis delegasi. Delegasi umum adalah delegasi yang mana pihak bawahan akan diberikan wewenang untuk melakukan berbagai fungsi manajemen umum, seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Yang kedua, adapun delegasi khusus adalah delegasi yang berhubungan dengan suatu tugas tertentu yang harus dilakukan oleh bawahan. Selanjutnya, adapun delegasi lateral adalah suatu delegasi yang mana pihak yang menerima wewenang diminta untuk melakukan tugas tertentu dengan bantuan sejumlah orang. Nah, selanjutnya, adapun juga delegasi formal adalah delegasi yang dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Selain formal, ada juga delegasi informal, adalah delegasi yang dilakukan oleh bawahan tanpa adanya wewenang yang diberikan atasan karena dia merasa mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, adapun contoh kasus. Adapun contoh soalnya yaitu pergeseran status kecamatan menjadi perangkat daerah menuntut penyesuaian kewenangan yang dimiliki. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada beberapa kewenangan yang dapat didelegasikan kepada kecamatan, yaitu kewenangan pemberdayaan, koordinasi, fasilitas, pembinaan dan pengawasan serta pelayanan publik.
Kenyataan pelimpahan kewenangan di Kota Banjarmasin baru sebatas kewenangan pelayanan bidang perizinan. Kewenangan yang didelegasikan juga menemui kendala pada tataran operasionalnya karena tidak ada dukungan dana, sarana, dan sumber daya manusia yang memadai. Dari kenyataan tersebut, dapat dikatakan pendelegasian kewenangan pada kecamatan di Kota Banjarmasin masih belum optimal, sehingga penulis bergerak untuk melihat lebih jauh mengenai pendelegasian kewenangan kecamatan dengan pertanyaan pokok, yaitu mengapa pendelegasian kewenangan dari wali kota kepada kecamatan di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya dilaksanakan? Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terhambatnya pendelegasian kewenangan kecamatan. Untuk menjawabnya, digunakan konsep kualitas sumber daya manusia, struktur, dan kultur sebagai faktor yang berpengaruh. Adapun penyelesaian dari contoh kasus tersebut, yaitu kualitas sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kualitas akan terlihat dari kemampuan pegawai melaksanakan tugas dan untuk meningkatkan kemampuan. Bisa ditempuh dengan pendidikan, diferensiasi kekuasaan secara vertikal, secara horizontal menimbulkan aspek spesialisasi tugas yang dalam batas-batas tertentu, bisa menciptakan efisiensi. Dalam struktur birokrasi, yaitu menganut formalisasi eksistensi, suatu perusahaan sangat diformalkan dalam pelaksanaan tugas. Masalah struktur juga berkaitan dengan kultur birokrasi. Akibat struktur kekuasaan yang memusat berdampak pada orientasi pegawai lebih condong ke atas, dengan hubungan yang terjadi antara atasan, bawahan, layaknya hubungan patron-klien. Studi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk analisis data digunakan analisis konfirmasi. Hasil studi lapangan pada Kota Banjarmasin didapat gambaran belum optimalnya pendelegasian kewenangan karena masih kurangnya koordinasi, belum lengkapnya aturan, serta asas spesialisasi. Faktor kultural ditimbulkan oleh masih kuatnya orientasi top-down dari birokrasi serta adanya perilaku pada kenyaman hati atau sungkan. Sedang dari kualitas sumber daya manusia, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan aparat kecamatan serta pendidikan teknis fungsional. Identifikasi kewenangan dengan mengidentifikasi koordinasi antara dinas dan badan dengan camat dilakukan agar pendelegasian kewenangan bisa dioptimalkan. Format kewenangan yang akan dituangkan ke dalam keputusan wali kota agar lebih operasional, lengkap dengan perkiraan kebutuhan dana, sarana dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Adakan pendidikan teknis fungsional untuk menunjang kemampuan pegawai kecamatan agar dapat dievaluasi secara objektif setiap tolok ukur kinerja kecamatan. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ditunggu ya video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.